Peristiwa ini mencoreng wajah penegakan hukum kita. Kemudian juga memalukan bagi kita semua yang ingin tegaknya negara hukum di Indonesia. Ketika raker antara Komisi 3 dengan Pak Jaksa Agung beberapa waktu yang lalu, saya bisa merasakan bagaimana geramnya beliau, bercampur juga antara sedih, malu dan sebagainya, sampai mengatakan ini menyakitkan hati saya. Ya. Yang ini justru menunjukkan bahwa memang ya Pak Jaksa Agung sendiri ingin agar ini bisa tuntas. Ya. Ini sebenarnya merupakan tantangan bagi Jaksa Agung untuk bisa menangkap Joko Chandra, karena akan tercatat dalam sejarah. Kalau berhasil berarti ini rebound ya, setelah kecolongan kemudian berhasil menangkap. Tapi kalau tidak berhasil menangkap juga akan tercatat dalam sejarah bahwa Jaksa Agung tidak berhasil menangkap Joko Chandra. Nah, ini tantangannya dari Komisi 3, kita akan terus mengawal ini, akan juga melecut Pak Jaksa Agung untuk tetap semangat untuk mencari dan menangkap Pak Joko Chandra ini. Nah, yang kedua, kalau tadi kita dengarkan semua cerita-cerita dalam rangkaian peristiwa-peristiwa yang tadi disampaikan, kita bisa melihat bahwa Joko Chandra ini tidak sendirian. Pasti ada pihak-pihak yang membantu dia. Dan pihak-pihak ini berjaringan dia. Tidak mungkin hanya 1-2 orang saja yang membantu terjadinya peristiwa ini. Karena rapi sekali. Ya, mulai dari bagaimana datang ke kelurahan, membuat paspor, dia mungkin juga sudah berhitung kapan harus masuk ke Indonesia dan seterusnya. Kita bisa bayangkan Bang Karni, ya kalau misalnya saya seorang Joko Chandra, kalau saya mau datang ke kelurahan, kemudian ke pengadilan, atau ketika membuat paspor, saya sebagai buronan harus meyakini dulu, jangan sampai nanti saya ketangkap, rapikan dulu. Jalannya dirapikan, jalannya diamankan, semuanya dipersiapkan, itu yang harus dilakukan. Karena saya tidak mau konyol, datang kemudian ditangkap. Nah, artinya ini melibatkan suatu jaringan. Ini saya merasakan, kalau kita kaitkan dengan soal penegakan hukum, yang selama ini kita suka dengung-dengungkan, ya ini bukti bahwa memang ada mafia hukum. Ya. Nah, sekarang bagaimana kemudian kita juga ikut membongkar mafia hukum ini, yang mungkin ada oknumnya di berbagai instansi-instansi yang membantu Joko Chandra sehingga peristiwa-peristiwa tadi yang diceritakan ini bisa terjadi. Kalau tadi disampaikan oleh kedua dirjen kita, memang peristiwanya semacam normal-normal saja ya. Memang ini ternyata yang menghadapi, yang mengurus itu petugas yang masih berusia muda, kemudian ternyata juga catatannya tidak ada dan sebagainya, by sistem dan seterusnya. Ya. Tapi tetap kalau menurut saya, ya, ini juga tidak sepolos itu, ya. Artinya semua persiapan-persiapan ini juga sudah dilakukan. Nah, oleh karena itulah maka saya berharap sebenarnya baik itu Kementerian Hukum dan HAM maupun Kementerian Dalam Negeri, ya, ketika menjelaskan peristiwa ini janganlah dalam posisi defensif, ya. Betul bahwa faktanya seperti yang tadi disampaikan, tapi tetaplah berusaha bahwa apabila ada kekurangan-kekurangan terus kita gali-gali. Nah, tapi saya meyakini bahwa teman-teman ini juga ada upaya-upaya itu.